Selamat siang, kita akan mempelajari tentang strategi pembelajaran di dalam mengembangkan kreativitas dan keberbakatan pada anak usia dini. Yang pertama adalah strategi pengembangan melalui penciptaan produk. Di dalam penciptaan produk, kita harus memahami bahwa penciptaan produk ini akan membuat anak untuk berpikir secara kreatif. Ketika kita mengajak mereka untuk menciptakan sebuah produk, mereka akan berusaha untuk berimajinasi. Dan di dalam imajinasi mereka akan membayangkan produk-produk yang akan mereka kembangkan. Bisa saja produk yang mungkin belum pernah ada di pasaran, atau bisa jadi produk yang ada di pasaran tetapi mereka ingin kembangkan, entah itu dari segi bentuk atau mungkin dari segi kualitasnya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa penciptaan produk ini seringkali disebut juga dengan kegiatan membuat hastakarya dan dapat memfasilitasi perkembangan kognitif di dalam diri anak. Setiap anak akan memikirkan benda apa yang mampu atau yang dapat mereka hasilkan dari kegiatan penciptaan produk ini. Anak akan berupaya membuat dan mengonsultasikan hasil pemikirannya terhadap orang dewasa. Nah, di dalam penciptaan produk ini, ajarkan mereka yang pertama adalah membuat mind mapping atau membuat sebuah rancangan untuk produk yang akan mereka hasilkan. Sebagai contoh, ketika mereka ingin membuat mobil dari pelepah pisang, maka ajarkan mereka untuk membayangkan, bila perlu ajarkan mereka untuk menggambarkan bagaimana model ataupun bentuk mobil dari pelepah pisang yang akan mereka buat. Anak akan berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah melalui imajinasi. Nah, di sini imajinasi di sini adalah membuat anak-anak untuk lebih membayangkan. Contohnya, jika saya menjadi seorang astronot ataupun jika saya bisa terbang di awan, apa yang akan saya lakukan? Nah, di sini mereka akan membayangkan apa yang terjadi ketika mereka menjadi seorang astronot, atau apa yang akan mereka lakukan ketika mereka bisa terbang di awan-awan. Menurut Janis, bagi anak, imajinasi adalah kemampuan mereka untuk merespon setiap fantasi atau setiap hayalan mereka yang nantinya bisa mereka timbulkan di dalam dunia nyata secara realita. Nah, imajinasi di sini dapat mengembangkan kemampuan intelektual karena mereka menggunakan setiap pengetahuan mereka yang mereka gunakan di dalam memproses atau mengolah setiap daya hayal mereka. Sosial mereka ketika mereka menceritakan apa yang mereka bayangkan, dan juga bahasa mereka ketika mereka berusaha menggunakan bahasa di dalam menerjemahkan setiap daya hayal mereka. Dan terutama kreativitas pada anak-anak. Tentu saja ketika mereka menghayalkan atau mengimajinasikan sesuatu, mereka akan mengimajinasikan sesuatu yang baru, yang mungkin mereka pandang bahwa itu adalah sesuatu yang sulit untuk mereka temui saat-saat ini atau akhir-akhir ini. Dalam hal ini, imajinasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang seluas-luasnya, yaitu berpikir secara divergen. Dan bagaimana caranya mereka untuk merespon setiap stimulasi yang ada. Contohnya adalah ketika kita mengajak mereka untuk membayangkan, anak-anak, coba kalian bayangkan ketika kalian berada di sebuah hutan. Wah, mereka pasti akan senang sekali karena mereka kita ajak untuk membayangkan berada di sebuah tempat yang mungkin saat akhir-akhir ini jarang sekali untuk bisa mereka masuki, karena mungkin
hutan itu adalah hutan yang dilindungi, tetapi coba ajak mereka untuk membayangkan ketika mereka berada di sebuah hutan. Kira-kira apa saja ya yang bisa kalian lakukan ketika kalian berada di dalam sebuah hutan? Apa saja yang bisa kalian temui? Dari situ mereka akan membayangkan apa saja yang bisa mereka lakukan dan bisa mereka temui di dalam sebuah hutan. Biasakan untuk menghargai setiap daya hayal mereka. Ya, ketika mereka membayangkan, ketika mereka guru di dalam sebuah hutan, aku ingin membawa ketapel, aku ingin menjadi seperti seorang pemburu di dalam hutan. Aku akan mencoba untuk berpakaian sebagai seorang pemburu, dan di sana aku akan membawa perlengkapan sebagai seorang pemburu. Hargai setiap respon dari daya hayal mereka dengan kita memberikan penghargaan yang positif. Yang ketiga adalah melalui eksplorasi. Nah, melalui eksplorasi di sini adalah explore itu berasal dari kata atau dapat diartikan sebagai penjelajahan. Nah, eksplorasi di sini buatlah anak untuk menjelajah setiap ide kreatif mereka. Menjelajah menggunakan setiap pengetahuan yang mereka miliki selama ini. Ide kreatif ini akan muncul ketika kita mengajak mereka melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini diawali dengan melihat atau mengamati. Contohnya, kita mengajak mereka untuk mengamati pohon yang ada di halaman sekolah. Anak-anak, kita akan mencoba untuk mengamati pohon yang ada di halaman sekolah kita. Coba lihat apa saja yang ada pada pohon itu. Bu Guru, aku melihat ada akar. Bu Guru, aku melihat ada batang. Aku melihat ada daun. Aku melihat ada ranting. Dan aku melihat ada bunga ataupun buah padanya. Nah, di situ mereka akan menemukan banyak hal yang mungkin selama ini tidak bisa mereka pahami apa namanya, dan disitulah mereka mendapatkan pengetahuan yang baru dan mereka akan mengembangkan imajinasi mereka. Dari eksplorasi ini kita bisa membuat mereka selain melihat, mereka pun akan merasakan secara langsung bagaimana ya rasanya ketika saya bisa melihat secara langsung akar dari sebuah pohon. Mereka pasti akan senang sekali, dan itu akan menarik perhatian mereka. Diharapkan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan bereksplorasi itu akan mengembangkan pengetahuan mereka dengan sangat besar. Ada banyak hal yang bisa mereka ketahui dari eksplorasi tersebut. Untuk memperoleh pengalaman yang baru dan situasi yang baru, seringkali kita bisa mengajak mereka untuk mengeksplorasi sesuatu. Di kelas misalnya kita bisa bawakan buah kiwi yang mungkin mereka jarang temui. Nah, mereka akan mengeksplorasi tentang buah kiwi, mulai dari bentuknya, warnanya, tekstur kulitnya, sampai kepada rasa daging buahnya. Tujuan eksplorasi di TK adalah mengelaborasi atau menyatukan dan menggunakan kemampuan analisis secara sederhana. Yang mereka akan menganalisa misalnya tadi dari pohon, yang mereka akan menganalisa, oh ternyata pohon itu tidak akan bisa bertumbuh dengan kuat kalau akarnya tidak kuat tertanam di tanah. Nah, di situ mereka akan mengenal sebuah objek secara menyeluruh. Mereka akan mengetahui bagaimana pohon itu bisa bertumbuh. Eksplorasi di sini memungkinkan anak untuk memahami dan memanfaatkan cara berpikir jelajah yang ada di dalam dirinya dalam bentuk wawasan informasi yang lebih luas dan lebih nyata, karena mereka langsung bersinggungan dengan objek nyatanya. Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu yang telah ataupun baru mereka ketahui. Selama ini mereka tahu bahwa itu ada pohon, tapi mereka tidak mengenal secara spesifik bagian-bagian dari pohon dan fungsi-fungsinya.
memperjelas konsep keterampilan yang telah diketahuinya. Selama ini anak hanya mengetahui setiap pohon itu pasti ada buahnya, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa ternyata tidak semua pohon itu berbuah. Ada pohon yang hanya mengeluarkan bunga saja. Memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan hasil berbagai situasi dan kondisi yang ada. Memperoleh pemahaman yang penuh tentang kehidupan dengan melihat ataupun belajar untuk peka dengan kondisi lingkungan, dengan bereksplorasi tentu akan meningkatkan sensitivitas di dalam diri anak-anak. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka dapat dilakukan dengan mediasi learning atau outbound training. Yang keempat adalah pengembangan kreativitas melalui eksperimen. Nah, seringkali anak-anak itu akan senang sekali ketika kita mengajak mereka untuk melakukan eksperimen. Di sini, eksperimen itu bisa kita artikan sebagai mengajak mereka untuk melakukan sebuah percobaan. Nah, di dalam sebuah percobaan, kita juga harus mengajarkan mereka pasti ada trial and error. Nah, eksperimen di sini adalah menitik beratkan pada bagaimana Anda dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu itu dapat terjadi, serta bagaimana cara mereka menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dan pada akhirnya dapat membuat sesuatu yang bermanfaat. Ya, contohnya kita mengajak mereka untuk bereksperimen dengan pencampuran warna menggunakan susu. Kita sediakan bahan dan alat, kita ajak mereka untuk berpraktek secara langsung, atau kita mengajak mereka untuk membuat air terjun mini dengan menggunakan botol aqua yang kita lubangi dengan menggunakan straw atau sedotan plastik yang biasa kita gunakan untuk minum, lalu kita berikan air dan pewarna biru sehingga terlihat seperti air terjun, dan juga sediakan ember. Nah, di situ dengan mereka berpraktek langsung membuat, mereka pun akan mencoba untuk menciptakan daya kreatifnya atau mengembangkan daya kreatifnya di dalam menciptakan sebuah air terjun mini. Mereka akan menimbulkan pertanyaan di dalam dirinya, apakah air terjun itu, gitu ya, bahwa mereka kan mempelajari bahwa air terjun itu ketika ada air yang mengalir dengan derasnya dari tebing seperti itu. Nah, di sini mereka juga akan tanya bagaimana itu dapat terjadi dan apa yang harus dilakukan agar dapat berubah. Nah, di sini akan ada banyak sekali pertanyaan yang bisa saja timbul di dalam dirinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat terlaksana sebuah eksperimen yang baik adalah memfasilitasi ataupun menata pengetahuan anak tentang sesuatu dan menerapkannya di dalam permasalahan yang nyata. Bagaimana caranya untuk mendapatkan warna ungu? Maka kita bisa mengajak anak untuk mencampurkan warna merah dan warna biru. Biarlah mereka mencoba dan mereka menemukan sendiri warna yang ingin mereka temukan. Memfasilitasi minat anak dan permasalahan yang sifatnya umum kepada masalah yang sifatnya sederhana. Ajar mereka ketika mereka selama ini hanya berpikir secara umum saja, mereka harus belajar untuk berpikir lebih spesifik. Nah, di sini cara mereka untuk mengetahui apa yang akan terjadi secara spesifik pada sebuah fenomena. Menyemangati anak untuk mencari tahu. Ya, rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya akan berkembang ketika kita menggunakan metode eksperimen, karena di situ ada uji coba yang bisa mereka lakukan dengan bebasnya dan mereka akan benar-benar diberi kesempatan untuk melaksanakan segala sesuatu yang mereka inginkan sesuai dengan pengetahuan mereka.
memberi penjelasan kepada anak untuk membuat catatan ketika mereka melakukan eksperimen. Jadi eksperimen itu tidak hanya mereka asik berpraktek, tetapi mereka akan mengamati apa yang terjadi, proses yang terjadi di dalam sebuah eksperimen, dan mengarahkan anak untuk dapat membuat kesimpulan yang sederhana. Ketika mereka berpraktek, sambil berpraktek mereka mengamati. Dari hasil pengamatan, mereka akan mencoba untuk melakukan pembuatan kesimpulan. Dengan kata-kata mereka sendiri, mereka akan menyimpulkan apa yang menjadi tugas guru. Di sana guru harus menyempurnakan kesimpulan yang akan mereka sampaikan. Desain eksperimen di sini adalah ketika ada permasalahan yang sederhana, maka kita akan mengajak mereka untuk mengamati dan menganalisa sejauh mana permasalahan itu terjadi dan apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Kira-kira eksperimen seperti apa yang mampu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tentukan tema, dan juga setelah itu mengamati identifikasi objek yang kita teliti. Baru setelah itu kita mengajak mereka untuk melakukan tanya jawab dari hasil eksperimen dan mengembangkan sebuah aktivitas, dan mendorong anak untuk membuat kesimpulan yang sederhana. Yang kelima adalah pengembangan kreativitas melalui metode project. Nah, di sini metode project ini seringkali dilaksanakan di sekolah. Ada seorang tokoh yang mengatakan, yaitu Muslim Hatun, mengatakan bahwa salah satu pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dikerjakan secara berkelompok maupun individu. Masing-masing anak belajar untuk dapat mengukur diri agar dapat membina persahabatan, berperan serta di dalam kelompok, memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya metode project ini akan dilakukan secara berkelompok. Dari situ, anak akan belajar untuk benar-benar menggunakan pengalamannya sehari-hari untuk memecahkan sebuah permasalahan. Metode project berasal dari kata-kata learning by doing, berasal dari gagasan learning by doing. Proses perolehan hasil belajar yang dihasilkan dari sebuah praktek atau tindakan secara nyata. Hal itu dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama John Dewey. Manfaat metode project yaitu memberikan pengalaman kepada anak di dalam mengatur dan mendistribusikan kegiatan. Belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Tadi anak akan belajar untuk memberikan pengalaman, mendistribusikan pengalamannya, dan juga anak bertanggung jawab terhadap kegiatannya ataupun pekerjaannya. Memupuk semangat gotong royong dan bekerja sama di antara anak-anak. Karena ini adalah sifatnya berkelompok, maka mereka harus belajar untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk mengerjakan pekerjaan dengan cermat. Di dalam sebuah pengerjaan kelompok, mereka harus mengerjakan dengan teliti bagaimana caranya membagi peran dengan temannya dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan porsinya secara teliti. Mengembangkan minat dan bakat serta kemampuan dan memberikan kesempatan kepada mereka secara individu maupun kelompok untuk dapat mengembangkan kemampuan keterampilan yang dikuasainya. Yang keenam adalah pengembangan kreativitas melalui musik. Nah, pengembangan kreativitas melalui musik ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam, yaitu dengan memberikan nyanyi-nyanyian atau membiarkan mereka membuat alat musik yang sederhana dari botol plastik, kita isi dengan biji-bijian yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Musik senantiasa ada dan nyata di dalam kehidupan manusia, dan di sekeliling kita pasti ada bunyi-bunyian. Manusia tidak pernah terlepas dari bunyi-bunyian. Atin Mafuk mengatakan bahwa musik adalah sumber aktivitas kreatif di dalam diri manusia. Manfaatnya adalah melatih kepekaan rasa dan emosi dengan melalui pengembangan kreativitas melalui metode musik, kita akan mengembangkan pola rasa dan emosi di dalam diri anak.
ketika mereka mendengarkan alunan musik, mereka akan mencoba untuk membangkitkan emosinya, untuk mencoba pola rasanya dikaitkan dengan emosi yang ada atau ritme yang ada. Melatih mental anak untuk mencintai keselarasan keharmonisan, mencoba dan memilih alat musik yang sesuai dengan minat mereka, meningkatkan kemampuan mendengar pesan melalui mendengar musik, ya, mendengar nyanyian dan menyelaraskan gerakan mereka dengan alunan musik. Meningkatkan kepekaan terhadap isi dan pesan musik. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah pengembangan kreativitas melalui bahasa. Di sini, anak pasti bisa berbicara dengan bahasanya tersendiri. Mereka akan mencoba untuk mengembangkan setiap kemampuan memproduksi bahasanya berdasarkan kosakata yang telah mereka miliki. Bahasa di sini adalah bahasa yang sangat sederhana dan ada 3 fungsi, yaitu meniru ucapan orang dewasa ketika mereka di awal pertama kali belajar untuk memproduksi bahasa atau berkata-kata, mereka akan belajar untuk menirukan perkataan orang dewasa. Yang kedua adalah membayangkan situasi, terutama di dalam sebuah dialog dan juga mengatur sebuah permainan. Nah, di sini anak-anak akan mencoba untuk mengembangkan pola bahasanya di dalam mengembangkan kreativitas dengan cara mereka menghafalkan puisi, bermain peran dan drama. Di situ mereka diajarkan tidak menghafal kata demi kata, tetapi mereka menghafalkan poin per poin dan mereka mengembangkan dengan bahasa mereka sendiri. Demikian materi tentang strategi pengembangan kreativitas di dalam diri anak-anak usia dini. Dan kita akan lanjutkan dengan materi tentang model pembelajaran untuk pengembangan kreativitas pada anak usia dini.